Legend of the Great Sage, Chapter 1501. Li Qingshan tiba-tiba membuka matanya dari tidurnya. Pupil matanya yang merah dan bening memantulkan langit yang suram. Dia mengerjap dan perlahan-lahan kembali ke warna hitam legamnya. Dia bertanya dengan suara muda dan teredam, di mana kita? N kecil mencubit pipinya, dekat kota Black Cloud. Li Qingshan membelalakan matanya dan mengayunkan tinjunya. Aku akan marah. N kecil melepaskannya. Pelit. Li Qingshan kemudian bertanya, bagaimana situasinya? Lihatlah sendiri. Little N mengangkatnya tinggi ke udara, dan Li Qingshan segera melihat perkemahan tak berujung di kejauhan. Pegunungan dan dataran membentang sejauh mata memandang. Ada perkemahan kaum iblis di mana-mana. Langit dipenuhi awan merah yang padat. Tidak mungkin untuk membedakan apakah itu awan alami atau awan yang terbentuk dari ki iblis yang naik. Awan-awan itu hampir menyentuh awan hitam yang menyelimuti langit di atas kota awan hitam sepanjang tahun. Bangsa iblis jelas telah mendorong wilayah mereka di bawah kota awan hitam, membentuk batas yang sulit dilihat dengan mata telanjang tetapi juga dapat dikenali dengan jelas. Teknik apapun yang memasuki wilayah ini akan menyusut drastis. Akibatnya, kedua belah pihak menggunakan senjata yang lebih primitif untuk menyerang dan bertahan, seperti balista, busur dan anak panah, ketapel, pendobrak, dan seterusnya. Bau darah yang menyengat dan teriakan perang yang menggelegar sudah melemah saat angin bertiup. Dari jarak yang begitu jauh, ada perasaan aneh. Para iblis yang berdesakan rapat merangkak menuju kota awan hitam seperti semut, runtuh gelombang demi gelombang di bawah hujan anak panah dan pilar minyak mendidih. Mereka jelas-jelas sudah dikutuk, tetapi mereka hanya bisa maju, tidak mundur. Tak lama kemudian, daging dan darah mereka berubah menjadi genangan lumpur. Ini adalah pertempuran pengepungan yang paling sengit, dan juga pertempuran paling menyedihkan antara semut. Ada orang yang tewas dalam pertempuran setiap saat, tetapi tidak ada yang peduli. Bahkan mereka sendiri memiliki mata merah, melolong serak saat mereka tenggelam dalam jenis fanatisme yang tak terbayangkan. Itu pada dasarnya agak tidak masuk akal. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Dia sudah mengerti. Wilayah iblis sedang mempersembahkan korban. Dengan setiap kematian bangsa iblis, awan iblis di langit akan bertambah tebal. Meskipun kota awan hitam dibangun di atas gunung yang tinggi, yang mencegah alam iblis berkembang lebih jauh, jelas bahwa mereka sedang melakukan semacam persiapan. Dibandingkan dengan pertempuran di depan mereka yang sedang berlangsung gencar, perkemahan utama domain iblis di bagian belakang memperlihatkan kontras keheningan yang amat besar, samar-samar berhadapan dengan kota awan hitam yang menjulang tinggi. Mereka bagaikan dua binatang raksasa yang bertemu di jalan sempit. Saat ini, mereka hanya meraung dan saling menyelidiki. Pertarungan sesungguhnya akan segera terjadi. Li Qingshan tiba-tiba menjadi bersemangat. Ia berusaha melepaskan kain bedongnya dan berdiri dengan posisi merangkak. Ia berdiri di puncak gunung tanpa busana dan tertawa terbahak-bahak. Haha, sekarang giliranku. Kamu masih muda. N kecil mengangkatnya lagi dan dengan lembut menjentikkan penis kecilnya dengan jari-jarinya. Dia akan tumbuh dengan sangat cepat. Wajah Li Qingshan memerah karena marah. Kapan gadis kecil ini menjadi begitu kejam? Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk menggunakan nirvana milik Phoenix. Keadaan kekanak-kanakan seperti ini tentu saja tidak akan bertahan lama, dan dia akan tumbuh dengan sangat cepat. Ledakan. Sebuah batu besar melesat di udara membentuk busur, menghantam kota awan hitam dengan keras. Formasi Black Cloud Roar of Thunder telah diaktifkan, tetapi untuk menghemat energi dan mempersiapkan serangan yang sebenarnya, mereka tidak berurusan dengan batu-batu besar itu. Ada murid-murid langsung yang secara khusus bertanggung jawab untuk mencegat mereka, tetapi mereka hanya melindungi beberapa titik penting, karena beberapa lusin batu besar hancur setiap saat. Pegunungan di sekitarnya telah menjadi jauh lebih pendek, jadi mereka harus menghemat energi juga. Sebuah rumah ambruk, menyebabkan puing-puing berterbangan kemana-mana. Namun, tidak ada yang terluka. Seluruh pasukan di kota telah dimobilisasi sejak lama, memasuki terowongan dan bunker di tengah gunung. Hingga saat ini, puluhan ribu kaum iblis telah tewas dalam pertempuran, sementara hanya beberapa lusin manusia yang tewas. Mereka semua adalah orang-orang lemah yang tidak beruntung, yang tampaknya memiliki keunggulan mutlak. Namun, moral seluruh pasukan sangat rendah. Setiap prajurit biasa yang melihat ke bawah gunung akan menyadari bahwa kaum iblis telah meratakan gunung-gunung di sekitarnya dan mendirikan pilar-pilar batu. 12 pilar totem tertinggi hampir mencapai awan-awan iblis yang menggantung rendah. Desas-desus menyebar di seluruh pasukan, mengatakan bahwa para murid langsung sudah bersiap untuk meninggalkan kota awan hitam. Prajurit biasa tidak punya tempat untuk mundur. Bahkan perwira berpangkat rendah pun belum tentu punya hak untuk menggunakan formasi teleportasi. Ketika kota itu jatuh, seluruh pasukan yang berjumlah 1 juta orang akan hancur. Perasaan menunggu kematian selalu menjadi yang paling tak tertahankan, dan mereka akan mati dengan cara yang tidak berguna. Aula Blaze. Li Liehuo duduk di ujung meja panjang. Ia menyilangkan lengan dan menopang dagunya. Siapa yang akan memimpin pasukan Xuanwu? Jika ke-12 Raja Iblis mengumpulkan formasi Iblis Benteng 12 yang mengerikan bersama dengan formasi militer mengerikan yang terdiri dari beberapa juta prajurit, kota awan hitam pasti akan jatuh. Semua orang yang hadir memahami hal ini. Mereka harus menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan kota dan bertarung di tempat terbuka, menghancurkan formasi musuh. Akan lebih baik jika mereka dapat membunuh 1 atau 2 Raja Iblis. Wilayah iblis mungkin tidak dapat memanggil lebih banyak Raja Iblis untuk membantu mereka, dan formasi Iblis 12 benteng dari Ominous akan runtuh dengan sendirinya. Semua murid langsung memandang Wan Jianfeng. Kehebatan bertarungnya hanya kalah dari Li Liehuo di sini, dan dia bahkan sudah memutuskan untuk bertarung beberapa waktu lalu. Wan Jianfeng terdiam beberapa saat. Saya pendekar pedang, bukan jenderal. Dia bukanlah orang yang takut mati.
Bahkan jika dia menghadapi beberapa Raja Iblis, dia akan cukup berani untuk bertarung sampai mati, tetapi dia menolak untuk mati sia-sia seperti kaum iblis yang paling hina. Ruan Yaozu kembali mengangkat tangannya tanpa suara, namun lagi-lagi dia diabaikan oleh semua orang. Ekspresinya kaku dan dia menolak menurunkan tangannya, yang membuat semua orang agak canggung. Dai Mengfan berkata tanpa daya, dasar bodoh. Aku bersedia meninggalkan kota ini dan bertarung dengan kakak senior. Aku tidak ingin menyia-nyiakan hidupku bersamamu. Tapi ada begitu banyak orang di sana. Bukankah mereka semua akan dibantai? Itu belum tentu benar. Jika kita mundur saat kota itu jatuh, mereka akan membenci kita. Ada kemungkinan mereka menyerah pada wilayah iblis dan menjadi kaum iblis. Untuk menghindari itu, Li Liehuo berhenti bicara dan memejamkan mata. Semua murid langsung merasakan hawa dingin. Jika sejuta pasukan menyerah kepada musuh, seberapa mengerikankah akibatnya? Istana surgawi tanpa hasrat pasti akan murka, dan semua prajurit ini adalah elit yang dipilih dengan cermat dari alam manusia. Kualitas mereka jauh melampaui kaum iblis biasa. Berapa banyak jenderal iblis, komandan iblis, atau bahkan raja iblis dan kaisar iblis yang bisa lahir di antara mereka. Akibatnya, mereka semua harus mati dalam pertempuran. Wajah Ruan Yaozu memucat. Bagaimana kita bisa? Li Liehuo melirik ke arah semua murid langsungnya. Aku akan bertanya sekali lagi. Dia menekankan setiap kata, siapa yang bersedia memimpin pasukan Xuanwu. Pada saat itu, terdengar suara nyaring dari luar, biar aku saja. Li Liehuo menjadi marah. Dia berdiri tiba-tiba. Siapa yang berani menguping di luar? Wan Jianfeng mencengkeram gagang pedangnya rat-rat. Ekspresi para murid langsung berubah, dan mereka semua berdiri. Ini adalah konferensi militer tertinggi. Bahkan tunggangan mereka dilarang masuk. Jika masalah ini sampai ketahuan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Reputasi seluruh sekte Myriad akan rusak parah. Namun, Ruan Yaozu merasa suara itu sangat familiar. Dia mengerjapkan matanya karena tidak percaya. Pintu terbuka, dan seorang pria muda melangkah masuk. Dia menyeringai. Chapter 1502. King Shan, Ruan Yaozu bergumam. Penampilannya menjadi jauh lebih muda, dan dia tampak seperti baru berusia 15 atau 16 tahun. Li Qingshan tidak sabar untuk pulih sepenuhnya dan bergegas kembali ke kota awan hitam. Dia tersenyum padanya, kakak magang senior Ruan, lama tidak bertemu. Li Qingshan, anak ini adalah Li Qingshan. Beberapa orang pernah melihatnya sebelumnya, sementara yang lain belum pernah, tetapi mereka semua pernah mendengar namanya. Li Liehuo berkata dengan suara rendah, bocah nakalmu tidak mati. Li Qingshan mengupil di telinganya dan meniup pelan, aku tidak akan mati sekalipun kamu mati. Mati, demi aku. Li Liehuo tiba-tiba menghilang dari posisi semula, dan amarahnya yang terpendam meledak, berubah menjadi bola api dan menerkam Li Qingshan. Suhu meningkat dengan cepat, dan para pengikut langsung tak dapat menahan diri untuk mengalirkan mana mereka guna melindungi diri, menduga bahwa sekalipun Li Qingshan tidak mati, dia akan terluka parah. Ruan Yaozu berteriak, ingin menyelamatkannya, tetapi sudah terlambat. Dengan suara keras, Li Qingshan menangkis tinju Li Liehuo dengan telapak tangannya dan tertawa, kakak senior, temperamennya masih begitu besar. Ia diam tak bergerak bagaikan gunung, dan kobaran api tidak dapat bergerak maju sedikitpun. Semua murid langsung tercengang, bertanya-tanya apakah mereka salah lihat. Seorang murid dalam yang kecil benar-benar menerima pukulan keras Li Liehuo, dan dia begitu tenang, menahan kekuatannya. Li Liehuo tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ekspresinya berubah beberapa kali saat dia memikirkan sesuatu, itu kamu. Li Qingshan berpikir sejenak, mungkin karena keributan selama masa kesusahan, jadi dia berkata dengan tenang, ini aku. Aula Raging Blaze sunyi senyap, bahkan suara jarum jatuh pun dapat terdengar. Banyak pasang mata menatap Li Qingshan seolah-olah sedang melihat monster. Bahkan Letian pun tercengang, ya ampun, saya tahu anak ini luar biasa, seorang jenius. Tapi aku tidak menyangka dia begitu berbakat. Dia hanya melewati 4 kesengsaraan dalam waktu yang lama. Petik 2. Li Qingshan dengan lembut menyingkirkan tinju Li Liehuo. Yang dirasakan Li Liehuo hanyalah kekuatan yang luar biasa dan tak terhentikan. Ia menjadi semakin terkejut. Bahkan jika ia telah mengalami kesengsaraan surgawi kelima, ia tidak akan mampu menahannya. Tingkat kultivasi ini benar-benar mengerikan. Dari sudut matanya, dia melihat telapak tangan Li Qingshan juga memiliki bekas luka bakar. Baru saat itulah dia merasa sedikit lega. Ketika dia sadar kembali, dia mendapati hal itu makin konyol. Beberapa waktu yang lalu, kultivasinya masih jauh lebih tinggi daripada Li Qingshan, tetapi sekarang dia harus hati-hati memastikan apakah dia bisa menyakitinya atau tidak. Li Qingshan melihat sekeliling dan berkata dengan suara lantang, aku akan memimpin Legiun Xuanwu untuk melawan musuh. Siapa yang setuju? Siapa yang keberatan? Para pengikut sejati saling memandang satu sama lain. Tak seorang pun menjawab. Ruan Yaozu ragu sejenak sebelum mengangkat tangannya. Saya setuju. Li Qingshan tersenyum dan berkata, kakak senior yang baik. Mata Dai Mengfan berbinar. Saya setuju. Letian menghela napas. Dia benar-benar kuda hitam di antara kuda hitam. Untungnya, dia tidak membuka taruhan. Baiklah, hitung aku juga. Tak lama kemudian, hampir setengah dari murid sejati benar-benar setuju. Bukan karena mereka percaya pada Li Qingshan, tetapi karena mereka benar-benar tidak punya pilihan lain saat ini. Sekarang ada secercah harapan, dan mereka tidak perlu mengambil risiko, mengapa tidak? Li Liehuo mengerutkan kening dan bertanya, kamu benar-benar bukan mata-mata dari wilayah iblis. Li Qingshan tersenyum. Apakah ada yang salah dengan kepala kakak senior pertama? Jika aku adalah mata-mata dari wilayah iblis, formasi awan raungan petir pasti sudah hancur.
Ditambah dengan serangan besar-besaran dari kaum iblis, tidak seorang pun dari kalian akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tentu saja, selain kakak perempuan Ruan. Ekspresi semua orang berubah saat mendengar itu. Seorang murid sejati yang perkasa tampak seperti sampah yang tidak berguna di matanya. Bahkan Li Liehuo tidak begitu sombong. Wajah Ruan Yaozu memerah. Jika kau mata-mata dari wilayah iblis, aku pasti akan membencimu sampai mati. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak, meskipun ia tampak seperti remaja. Meskipun ia tampak seperti seorang pemuda, ia memiliki rasa kepahlawanan yang menggelora, menyingkirkan kesuraman dan pesimisme di Aula Blaze. Li Liehuo tidak berkata apa-apa dalam pikirannya. Dia tidak lagi peduli dengan penghinaan yang diucapkan Li Qingshan. Yang penting sekarang adalah apakah dia bersedia bertempur dengan anak ini. Dia akan mempercayakan hidupnya kepadanya. Anehnya, dia jelas sangat membencinya, tetapi entah mengapa dia merasa percaya diri. Dia merasa bocah bajingan ini bahkan lebih dapat diandalkan daripada para pengikut sejati di belakangnya. Dia bukan orang yang pelin-pelan, jadi dia segera mengambil keputusan. Li Qingshan, aku perintahkan kamu untuk sementara mewakili tentara Xuanwu. Cepat kumpulkan pasukan. Paling lambat besok, kita akan meninggalkan kota ini dan melawan kaum iblis sampai mati. Li Qingshan melirik Li Liehuo dan juga mengagumi keberaniannya. Hanya dengan menyingkirkan dendam masa lalu mereka dapat bekerja sama sebagai satu kesatuan. Dia mengepalkan tinjunya. Ya, Tuan. Dia berbalik dan pergi dengan cepat, pergi secepat dia datang. Gelombang panas di udara belum surut, dan kemerahan di wajah Ruan Yaozu belum hilang sepenuhnya. Li Liehuo berbalik. Dia tidak menutup pintu, juga tidak duduk kembali. Pertempuran besok akan membutuhkan kerjasama dari semua saudara dan saudari junior. Dai Mengfan, patuhi perintahku. Ia memberikan perintah satu demi satu. Ia adalah murid sejati yang paling hebat sejak awal, dan ia memikul tanggung jawab yang paling berbahaya. Tidak ada yang berani menentangnya. Setelah menugaskan semua pengikut sejati, dia menambahkan, jika ada yang berani mundur karena takut, jangan salahkan militer karena tidak menunjukkan belas kasihan. Akan tetapi, jika dipikir-pikir, selain Wan Jianfeng, Ruan Yaozu, dan beberapa murid sejati lainnya, yang lain mungkin tidak bersedia bertarung sampai mati. Dunia itu luas, tetapi tidak sepenting nyawa mereka sendiri. Pada saat itu, terjadilah gemuruh hebat, dan seluruh kota awan hitam berguncang. Bahkan batu-batu besar dari ketapel tidak dapat menandingi suara ini. Hu Zigang bergegas mendekat dengan panik. Komandan pasukan, Li Qingshan, dia menghancurkan aula teleportasi. Apa? Terjadi keributan di aula. Mereka bergegas ke jendela, hanya untuk melihat bahwa aula teleportasi telah hancur menjadi reruntuhan. Awan debu mengepul ke udara. Siapa yang memberinya nyali melakukan ini? Mungkinkah dia mata-mata dari domain iblis dan ingin memusnahkan kita semua? Kita harus segera menangkapnya dan menyeretnya ke pengadilan. Formasi teleportasi yang mengarah ke Sekte Wan Xiang adalah rute mundur yang paling penting. Formasi ini memastikan bahwa tidak peduli seberapa buruk situasinya, para pengikut sejati dan bahkan perwira tinggi dapat dengan cepat kembali ke Sekte Wan Xiang. Quartermaster Gesing menundukkan kepalanya dan tersenyum pahit. Hanya dia yang berani melakukan hal semacam ini. Dia benar-benar tak kenal takut. Untungnya, aku tidak terlalu menyinggung perasaannya dan memberinya sedikit muka. Li Liehuo tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Tidak perlu bicara lagi, ini pesananku. Kakak senior, Hu Zigang mendongak karena terkejut. Melihat ekspresi di wajah Li Liehuo, dia tiba-tiba mengerti. Aku bersedia hidup dan mati bersama kakak senior. Li Liehuo menepuk bahunya. Bagus. Segera kumpulkan para perwira, tidak, kumpulkan seluruh pasukan. Gunung itu hampir berlubang dan terbagi menjadi beberapa area. Hanya penyangga struktural dan sambungan urat-urat tanah yang dipertahankan. Gunung itu diperkuat dengan kayu birt besi berusia ribuan tahun. Itu lebih dari cukup untuk menyembunyikan jutaan prajurit. Dong, dong dong, dong 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 dong. Genderang perang bergemuruh. Para perwira dan prajurit tentara Xuanwu dipanggil dari berbagai gua. Di lapangan latihan besar yang membentang ribuan zang, orang-orang berdesakan satu sama lain saat mereka melihat ke atas panggung yang tinggi. Ada seseorang dengan punggung menghadap mereka, memegang stick drum dengan kedua tangan, memukul drum besar dengan keras, menggetarkan hati semua orang. Tiba-tiba, ketukan drum berhenti dan bergema tanpa henti. Chapter 1503. Degup, 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 degup. Di kuil tanah suci, kepala biara Yamon memukul ikan kayu dengan tergesa-gesa sambil terus-menerus membaca kitab suci. Ia tampak berdoa memohon berkat, tetapi juga seperti sedang membebaskan jiwa-jiwa dari api penyucian. Tiba-tiba suara ikan kayu itu terhenti. Para pendeta terkejut. Kepala biara mengangkat tangannya untuk menghentikan para pendeta menanyainya. Ia mendengarkan dengan saksama. Dengan suara berderak, nyala api yang berkedip-kedip di tungku perapian melemparkan sosok Li Qingshan ke dinding. Dia memanjat sampai ke langit-langit yang tinggi dan melihat ke bawah. Para prajurit berdiskusi di antara mereka sendiri. Gua itu berdengung dengan aktivitas. Semua orang di kota awan hitam tahu tentang orang ini. Dalam kompetisi seluruh pasukan baru-baru ini, dia tak tertandingi di antara jutaan prajurit, mengalahkan semua jenderal. Kini ada penjelasan lain untuk jenderal merangkak. Dia suka memukuli orang sampai mereka merangkak di tanah. Para jenderal dan kolonel dari tentara Xuanwu semuanya bergegas dan berdiri di garis depan. Mereka memandang Li Qingshan dengan berbagai ekspresi. Kota ini akan jatuh. Li Qingshan berkata dengan tegas. Gua itu langsung sunyi. Meskipun semua prajurit biasa samar-samar bisa merasakannya, tidak ada satupun dari mereka yang cukup berani untuk mengatakannya secara langsung. Menyebarkan rumor dan mengganggu moral tentara adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Hanya 4 kata, tetapi memekakkan telinga.
Ekspresi para jenderal dan kolonel berubah drastis. Mereka lebih memahami situasi daripada para prajurit, tetapi yang bisa mereka lakukan hanyalah menenangkan mereka seperti biasa. Kalau tidak, tidak akan ada yang bisa memikul tanggung jawab jika pasukan jatuh ke dalam kekacauan. Kakak senior, harap berhati-hati dengan kata-katamu, seorang jenderal mencoba menghentikannya untuk melanjutkan. Diam, Li Qingshan melirik mereka dan membungkam mereka. Pada dasarnya mereka semua pernah dipukuli olehnya sebelumnya. Li Qingshan menunjuk keluar dan berkata dengan tegas, dinding dan formasi ini sama sekali tidak berguna. Mereka sama sekali tidak bisa menghentikan kaum iblis. Itulah yang ditakutkan semua orang. Gua itu langsung menjadi gempar. Li Qingshan tidak terpengaruh. Ia melanjutkan, para kultivator hebat itu mungkin bisa melarikan diri hidup-hidup. Mereka bahkan mungkin merangkak ke aula teleportasi dan bersembunyi kembali di sekte Myriad Phenomenon. Apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Keributan itu semakin lama semakin hebat, menyulut amarah semua orang. Gemuruhnya menggelegar di gunung bagaikan guntur. Seseorang berteriak, apakah sang jenderal akan meninggalkan kita? Seseorang memohon, Jenderal, selamatkan kami. Yang lain menundukkan kepala dan bertanya pada diri sendiri, apa yang harus kami lakukan? Semua keraguan, ketakutan, kemarahan, harapan. Mereka semua menunjuk ke arah Li Qingshan di panggung tinggi. Tekanan yang sangat besar ini cukup untuk membuat orang biasa mengalami gangguan mental, dan bahkan para kultivator pun akan bingung. Bahkan para jenderal dan akademi di bawah panggung pun panik, dan para prajurit di sekitar mereka menatap mereka dengan curiga. Haha, namun, Li Qingshan tertawa, dan dia tertawa sangat bahagia. Suara tawa itu berubah menjadi tawa keras yang menenggelamkan suara gemuruh seperti guntur. Dia menunjuk ke bawah panggung dan berkata dengan tegas, aku tidak bisa menyelamatkan kalian semua. Kalian semua akan mati. Kemudian dia menghilang dari panggung tinggi. Semua orang marah. Kerumunan orang menyerbu ke depan, saling dorong. Seseorang berteriak, pemberontak, pemberontak. Seseorang berteriak, bunuh mereka semua. Akan tetapi sebagian besar dari mereka hanya meratap putus asa. Suara gaduh itu semakin keras, seolah-olah seluruh kota awan hitam akan runtuh. Namun, mereka terjebak di perut gunung, tanpa jalan keluar. Ini adalah dunia kultivasi tempat para dewa dan Buddha turun. Semua orang mengerti satu hal, yaitu bahwa mereka hanyalah manusia biasa. Mungkin fisik mereka jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan, dan mereka memiliki lebih banyak cara untuk melatih ki mereka, tetapi dibandingkan dengan kultivator sejati, mereka masih seperti semut. Jika tidak ada pembudidaya yang memerintah mereka, hanya formasi awan hitam menggelegar di atas kepala mereka saja sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Itu bisa mengubah semuanya menjadi abu. Kepala biara Yangon menghela napas panjang. Semua makhluk hidup menderita. Meskipun para jenderal memiliki kekuatan besar, mereka tetap merasa seperti perahu tunggal di tengah lautan manusia yang bergelombang ini. Mereka berteriak dalam hati, mungkinkah orang ini ada di sini untuk mengejek mereka? Namun, apa yang seharusnya mereka lakukan? Para iblis di luar telah mengepung kota. Apakah mereka seharusnya menekan mereka dengan kekuatan kasar? Tetapi setelah menekan mereka, apakah tentara Xuanwu masih ada? Ledakan. Dengan suara keras, gua itu bergetar hebat dan suara gemuruh bergema terus-menerus. Kerikil jatuh dari kubah. Semua orang mendongak dengan kaget, mengira gua itu akan runtuh. Ketika mereka menundukkan kepala lagi, mereka menemukan bahwa Li Qingshan telah kembali ke peron. Dia mengumumkan, aku telah menghancurkan aula teleportasi. Semua orang tercengang. Li Qingshan mencibir dan bertanya dengan suara keras, menurutmu aku ini siapa? Semua orang akan mati. Kamu akan mati, dan aku juga akan mati. Sekalipun ada dewa dan Buddha, saya tidak percaya mereka benar-benar tidak bisa dihancurkan. Namun, mereka tidak seharusnya berlama-lama seperti tikus dan mati di tempat terkutuk seperti ini. Bukan begitu seharusnya seorang pria mati. Dia tersenyum pada para jenderal wanita. Bukan begitu seharusnya seorang wanita mati. Oh iya, aku lupa memberitahumu. Aku sudah menjadi komandan pasukan Xuanwu. Aku akan meninggalkan kota besok untuk melawan kaum iblis sampai mati. Adapun aula teleportasi atau apapun itu. Aku ingin bertarung sampai mati. Siapa yang berani melarikan diri lebih dulu? Dia mengalihkan pandangannya ke arah para jenderal dan kolonel dari pasukan Xuanwu. Mereka adalah tulang punggung pasukan Xuanwu, simpul penting tempat berkumpulnya moral pasukan. Namun, justru karena status tertentu mereka mungkin masih menyimpan pikiran untuk kembali ke sekte Myriad Phenomenon melalui teleportasi. Jika dia tidak bisa menghentikan semua cara mundur dan memutuskan pikiran ini, bagaimana dia bisa mengumpulkan moral pasukan? Bagaimana mungkin prajurit biasa tidak membencinya? Jika dia tidak melakukan sesuatu, apakah dia seharusnya mengandalkan kata-kata saja? Adapun apakah dia akan menyinggung para pengikut sejati itu, dia tidak peduli. Di tengah lautan manusia yang bergelombang, sepasang mata tiba-tiba bersinar, berkelap-kelip seperti bintang saat mereka berkumpul pada Li Qingshan. Mereka semua adalah prajurit tangguh yang telah dipilih secara khusus. Tidak seorang pun dari mereka yang takut mati. Yang mereka takutkan adalah mati dengan murung, tanpa harapan, dan bahkan dibuang seperti bidak catur. Akhirnya, ada seseorang yang bersedia menatap mata mereka, mempercayai mereka, berjuang bersama mereka, hidup dan mati bersama mereka, melihat secercah harapan di tengah keputusasaan. Sorak-sore itu berubah dari rendah ke tinggi, dan makin lama makin keras. Li Qingshan, Li Qingshan, Li Qingshan. Moralnya bagaikan pelangi, persatuannya bagai benteng yang tak tertembus. Dalam situasi di mana tidak ada formasi militer, sebenarnya ada gelombang ki militer yang berkumpul ke arahnya, mengembun menjadi raksasa. Meskipun samar-samar, itu mengejutkan para jenderal.
Bahkan Chou Tianjiao tidak memiliki kekuatan magis semacam ini. Li Qingshan telah meninggalkan mereka untuk berkomunikasi dengan semua prajurit, dan para prajurit juga telah meninggalkan mereka, menawarkan kesetiaan mereka. Li Qingshan juga merasakan darahnya mendidih, raksasa yang terkondensasi dari ki militer melambaikan tangannya ke arah orang-orang di bawah panggung. Dalam sekejap, sorak-sorai pun bergemuruh. Di kuil tanah suci, kepala biara Yangon tersenyum tipis. Hanya mereka yang memiliki kesetaraan semua makhluk hidup, di dalam hati mereka yang dapat benar-benar menerima dukungan dari semua makhluk hidup. Namun, dia mengerutkan kening lagi. Ada kalimat yang membuatnya sangat gelisah. Bahkan para dewa dan Buddha di surga, saya tidak percaya bahwa mereka abadi. Bahkan manusia biasa, setelah memiliki status tertentu, akan serakah terhadap kehidupan. Di antara para pembudidaya, siapa yang tidak mencari keabadian, siapa yang tidak ingin menjadi dewa atau Buddha. Temperamen seperti ini, cara berpikir seperti ini, sungguh menakutkan. Li Qingshan tersenyum tipis, menatap wajah-wajah biasa di bawah panggung, sebuah pikiran menjadi semakin mendalam, saya juga hanya seorang manusia biasa. Aku bukanlah dewa atau iblis, jika suatu saat aku melupakan hal ini, aku bukan lagi diriku sendiri. Memikirkan hal ini, banyak hambatan dalam hatinya tiba-tiba terhapus, dan dia merasa bebas tak tertandingi. Kitab kebebasan beredar, roh yin baru, atau roh yang, mulai mengembun di dunia kecil. Dia melambaikan tangannya, dalam pertempuran besok, aku akan berdiri di garis depan. Siapa yang takut mati, tetaplah di sini. Siapa yang tidak takut mati, bertarunglah denganku. Para jenderal menundukkan kepala dan menangkupkan tangan, seraya berseru lantang, kami bersedia bertempur sampai mati bersama jenderal. Tentara berteriak serempak, kami bersedia bertempur sampai mati bersama jenderal. Chapter 1504. Di puncak kota, angin dan awan bertiup kencang. Malam itu sangat berat, tidak ada apa-apa. Li Qingshan menatap keluar. Yang dilihatnya hanyalah pegunungan dan dataran di luar kota. Suar dan suar berkumpul bersama, menerangi langit malam. Para iblis juga tampaknya merasakan sesuatu. Mereka menyerah dalam serangan bunuh diri mereka terhadap kota itu. Malam itu sebenarnya sangat damai. Akan tetapi, ada seutas tali tak kasat mata yang diregangkan hingga batas ekstrim. Rasanya seperti dua binatang raksasa sedang berjongkok dan mengencangkan otot-otot mereka, siap bertarung sampai mati. Kelima komandan itu menemukan Li Qingshan bersama dan memohon, Jenderal, tolong jangan berdiri di garis depan dalam pertempuran besok. Setiap komandan adalah seorang kultivator yin spirit atau murid resmi. Mereka masing-masing memimpin pasukan yang terdiri dari 100.000 prajurit. Mereka adalah tulang punggung pasukan Xuan Wu dan secara langsung terkait dengan hasil pertempuran. Li Qingshan berbalik dan bertanya, apakah aku terlihat seperti seseorang yang mengingkari janjinya? Salah satu komandan berkata, tidak, Anda adalah komandan tentara Xuan Wu. Anda seharusnya memimpin dari pusat. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, saya belum pernah memimpin pasukan yang berjumlah beberapa ratus ribu prajurit sebelumnya, jadi saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Tapi ngomong-ngomong, besok tidak perlu taktik yang rumit. Kita hanya perlu maju terus. Kerja sama dan perintahmu sudah cukup. Jenderal, Anda adalah tulang punggung pasukan. Bahkan jika Anda mundur sedikit, itu akan menjadi pukulan telak bagi moral. Jika apa, saya tidak berani mengatakannya. Pertarungan itu sangat sengit, dan mereka berada jauh di dalam wilayah musuh. Bahkan Kaisar Manusia tidak dapat mengatakan bahwa mereka dapat melindungi diri mereka sendiri jika mereka menyerang secara langsung. Sementara itu, Li Qingshan bahkan tidak memiliki tunggangan. Jika dia mati di garis depan, pasukannya akan segera runtuh. Memikirkannya saja sudah cukup membuat orang merinding. Li Qingshan mengangguk pelan. Aku mengerti maksudmu. Jangan berdiri di depan besok. Lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Kelima komandan itu menghela napas lega, tetapi mereka mendengar Li Qingshan melanjutkan, tetapi aku sudah memutuskan. Jika aku mundur setengah langkah besok, aku akan menulis karakter, Li, secara terbalik. Umum, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ini perintah militer. Baik, Tuan. Kelima komandan itu menatapnya lekat-lekat. Mereka kini semakin menunjukkan rasa hormat. Awalnya, mereka sedikit menyalahkannya karena menghancurkan aula teleportasi dan memotong jalur mundur mereka, tetapi sekarang, yang mereka rasakan hanyalah kekaguman. Mereka sudah tahu, Li Qingshan telah mengalami 5 kesengsaraan surgawi, jadi hanya masalah waktu sebelum ia menjadi murid sejati. Dengan bakatnya yang luar biasa, ia tidak perlu kembali dan terjun ke perairan berlumpur ini, tetapi ia bertekad untuk mempertaruhkan segalanya. Yang disebut pahlawan, biasa saja, semangat yang baik, seorang tuan muda yang mulia keluar dari kegelapan. Aku punya sesuatu untuk diberikan kepadamu. Anda, Li Qingshan baru saja bertemu dengannya di aula api berapi-api dan tahu bahwa dia adalah salah satu murid sejati, tetapi mereka tidak banyak berinteraksi. Lu Boming, pemilik menara harta karun roh. Suara klakson yang suram bergema di seluruh kota awan hitam. Malam yang panjang pun berlalu. Langit mulai cerah. Para prajurit mengenakan baju sirah dan mengambil senjata mereka. Suara logam yang berbenturan dapat terdengar. Tim berjalan keluar dari perut gunung dan mulai berkumpul di kaki gunung. Bola cahaya kemasan menarik perhatian semua orang, seolah-olah matahari telah terbit. Namun karena formasi guntur awan hitam, kota awan hitam tidak pernah melihat matahari. Li Qingshan mengenakan baju sirah tebal berwarna emas dan membawa pedang bunga manusia terakhir di punggungnya saat dia berdiri di menara gerbang kota yang menjulang tinggi. Di belakangnya tampak bendera 5 pasukan berkibar tertiup angin. Dia sungguh menakjubkan, seolah-olah dewa telah turun. Baju zirah berat ini adalah hadiah dari Lu Boming, pemilik menara harta karun roh.
Dia berkata bahwa baju sirah ini adalah tiruan dari baju sirah yang dikenakan oleh Dewa Roh Raksasa di atas langit ke-9. Oleh karena itu, ia dinamakan Giant Spirit God Armor, untuk menebus fakta bahwa ia tidak memiliki tunggangan. Li Qingshan awalnya tinggi. Setelah mengenakan Giant Spirit God Armor, dia tumbuh lebih tinggi lagi. Bahkan pedang bunga Last Man yang besar di tangannya tampak normal. Baju sirahnya diukir dengan pola yang rumit. Sabuk singa diikatkan di pinggangnya, dan dua kepala harimau yang ganas diukir di baju sirah bahunya, menutupi seluruh tubuhnya. Namun, armor Dewa Roh Raksasa, ini awalnya tidak berwarna emas, melainkan khusus diminta oleh Li Qingshan. Lu Boming sangat enggan dan sangat meragukan standar estetika Li Qingshan. Li Qingshan berkata kepadanya, aku harus berusaha sekuat tenaga untuk menarik perhatian musuh dan membiarkan para prajurit melihatku bergerak maju. Lu Boming dipenuhi rasa kagum saat mendengar hal itu, itulah sebabnya dia melapisinya dengan lapisan emas. Setelah itu, ia pergi ke aula besar kuil Tanah Suci dan meminta kepala biara untuk membaca kitab suci sepanjang malam untuk menyucikan baju sirah itu, yang menyebabkannya bersinar sangat terang. Harus dikatakan bahwa efeknya luar biasa. Sebuah batu besar langsung terangkat ke udara di perkemahan kaum iblis yang telah terdiam sepanjang malam. Ukurannya sebesar rumah, dan bahkan telah dilebur dengan berbagai teknik. Benda itu terbakar hebat seperti meteor, bersiul ke arahnya dengan ekor yang panjang dan berapi-api. Li Qingshan memejamkan matanya. Dia seperti mendengar suara tajam tali busur yang putus. Pada saat berikutnya, lebih dari 1000 meteor naik ke langit pada saat yang sama, meluncur menuju kota awan hitam. Tentara telah berkumpul di kota saat ini. Ada tentara di mana-mana. Jika mereka menghancurkan kota dan meledak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati. Hati-hati, Qingshan, seru Ruan Yaosu. Kakak senior Pi, aktifkan formasi. Wan Jianfeng menghunus pedangnya. Senior dan junior, mari kita hentikan mereka bersama-sama. Dentang, di tengah suara dentingan baju besi, Li Qingshan mengangkat lengannya, memberi tahu semua orang agar tidak panik. Dia berbalik, menghadapi langit yang penuh meteor, dan melancarkan pukulan. Ledakan, meteorit itu pecah dengan keras. Pecahan-pecahan dan percikan api memenuhi langit. Swiss, Swiss, Swiss. Astaga, dia menghantam setiap meteor yang datang setelahnya. Ledakan, ledakan, meteor api terbang meledak ke langit yang penuh api, seperti kembang api besar, menerangi langit pagi dengan warna merah cerah. Mata para prajurit bersinar dengan kekaguman dan harapan. Mereka menatap punggungnya di bawah kobaran api dan kembang api, menunggu perintahnya dalam diam. Murid sejati saling memandang dengan cemas, merasa bahwa itu tidak masuk akal. Menghancurkan meteor yang berapi-api itu mudah, dan siapapun dari mereka dapat melakukannya. Namun, untuk membuat pecahan batu menghancurkan semua meteor yang berapi-api, tidak hanya membutuhkan keterampilan yang ekstrim, tetapi juga membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Dai Mengfan tercengang. Dia bergumam, kakak senior pertama. Diselimuti punggungnya, rasa percaya diri yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati setiap orang. Li Qingshan berkata dengan tegas, buka gerbang kota. Suaranya tidak keras, tetapi menyebar dengan cepat. Jenderal telah memerintahkan kita untuk membuka gerbang kota. Buka gerbang kota, buka gerbang kota. Dalam sekejap, perintah dikeluarkan satu demi satu, bergema di seluruh kota awan hitam. Di tengah nyanyian seragam, orang-orang kuat bertelanjang dada itu mendorong meja putar dengan sekuat tenaga. Otot-otot mereka menggelembung, dan awan gas putih keluar dari mulut mereka. Gemerincing, rantai besi direntangkan lurus, dan gerbang kota perlahan dibuka satu demi satu. Seperti bendungan yang jebol, para prajurit menyatu menjadi semburan baja. Gemuruh, bunyi dentingan baju sirah itu bagaikan guntur yang menggelegar di bumi. Li Qingshan menginjak benteng, melompat, dan mendarat di bawah kota. Sendirian, dengan langkah kaki yang berat, dia berjalan menuju awan-awan jahat yang memenuhi langit. Bang, 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 langkah kakinya yang sepi itu tampaknya memiliki sihir aneh, dan derasnya aliran baja di belakangnya tanpa sadar mengikuti langkah kakinya. Ledakan, ledakan, chapter 1505. Perkemahan kaum iblis membentang ratusan kilometer. Semuanya berguncang. Di tengahnya terdapat gundukan tanah yang tinggi. 11 pilar totem menjulang ke awan. Hanya pilar terakhir yang dibutuhkan agar formasi 12 benteng iblis yang menakutkan dapat lengkap. Formasi militer bergantung pada hati rakyat. Hati manusia mudah berubah. Mereka lebih pandai menyerang daripada bertahan. Dao formasi susunan bergantung pada lokasi geografis. Geografinya stabil. Mereka lebih baik dalam bertahan daripada menyerang. Untuk menghancurkan formasi ini, kedua belas kaisar iblis telah mengerahkan pasukan sebanyak 1 juta orang. Mereka menggali tanah siang dan malam, mengubah medan dalam radius 50 km. Dibandingkan dengan ini, formasi iblis 12 benteng yang tak terduga yang digunakan untuk menyergap Cao Tianjiao di Cold Blood Pass hanyalah formasi sederhana yang bisa didapatkan. Kaisar iblis Yingze menyipitkan mata ke arah Li Qingshan yang berbaju besi emas yang melangkah mendekat. Dia bertanya, Tu Wancheng, siapa pemimpinnya? Aku tidak tahu. Tu Wancheng ragu-ragu. Dia hafal semua murid sejati Sekte Myriad, tetapi dia tidak mampu menandingi mereka. Yingze berkata dengan tegas, orang ini dapat menggantikan Cao Tianjiao dalam pertempuran. Dia tidak mungkin orang yang tidak dikenal. Di antara manusia juga ada orang yang berani. Kemudian dia tersenyum tipis, sayang sekali orang ini tidak tahu tentang formasi pertempuran. Dia hanya tahu cara pamer, benar-benar berdiri di garis depan pasukan. Tu Wancheng, pergi dan kerahkan pasukan untuk membunuhnya. Kota awan hitam telah jatuh. Baik, Tuan. Meskipun Tu Wancheng menolak menerima Yingze, dia setuju dengannya.
Komandannya telah tewas dalam pertempuran, jadi mustahil bagi mereka untuk menggantikannya. Pasukan Xuanwu langsung runtuh. Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian. Di medan perang, Li Qingshan tidak mundur selangkah pun. Dia maju sendirian dan segera menyeberangi perbatasan. Bukan saja hukum-hukum dunia yang saling bersilangan itu menekan semua kekuatan, tetapi bahkan, Giant Spirit Armor, yang dikenakannya pun langsung menjadi berat. Pada saat ini, pasukan Xuanwu belum meninggalkan kota sepenuhnya. Jika jumlah orangnya lebih dari 10.000, jumlah mereka akan menjadi lautan, apalagi pasukan yang berjumlah 500.000. Bahkan jika mereka berdesakan, mereka masih bisa membentuk barisan sejauh 5 km. Komandan kelima pasukan masih menata ulang pasukan. Para kapten dan komandan brigade terus menerima dan menyampaikan perintah. Para pemimpin regu, sersan, dan sersan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama, tetapi tidak dapat dihindari bahwa akan ada kekacauan. Ini adalah situasi yang paling berbahaya. Formasi militer belum terbentuk, tetapi panglima tertinggi telah memasuki jauh ke wilayah musuh. Tidak peduli seberapa kuat auranya, dia hanyalah seorang penguasa manusia. Astaga, hembusan angin bertiup di wajahnya. Li Qingshan mengangkat kepalanya sedikit. Membunuh, gemuruh, bumi bergetar dan suara pembunuhan mengguncang langit. Kecepatan teratur pasukan Xuanwu terganggu. Li Qingshan melihat ke depan dan melihat asap dan debu mengepul di depannya. Kepala yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Dia tidak bisa melihat ujungnya. Siapa yang tahu ada berapa puluh ribu orang. Ki militer memadat, dan niat membunuh melonjak ke langit. Seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah, memberi Li Qingshan rasa tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menyadari bahwa dia juga sedang menghadapi seekor binatang perang raksasa, tetapi binatang itu 10 kali lebih besar, dan binatang itu mengayunkan cakarnya ke arahnya. Para jenderal menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak, "Lindungi sang jenderal." Tanpa perlu mereka perintah, prajurit di garis depan sudah mempercepat langkahnya. Dengan tekad untuk mati, mereka menempa tembok dari daging dan darah untuk menghentikan pasukan iblis. Dai Mengfan bertugas memimpin kelompok murid sejati. Apapun yang terjadi, kita harus melindunginya. Jika ada yang berani bersembunyi dalam pertempuran, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Langkah kaki Li Qingshan terhenti sejenak. Bunyi denting tali busur menyatu, seketika menenggelamkan teriakan perang. Ribuan anak panah ditembakkan bersamaan. Langit menjadi gelap seperti awan gelap yang tiba-tiba muncul, menyelimuti sekelilingnya. Di antara mereka ada beberapa ratus meteor terbang. Mereka sebenarnya tidak menonjol sama sekali. Namun, kali ini, mereka semua melewati Li Qingshan di garis depan. Sasaran mereka adalah tentara Xuanwu di belakangnya. Semua prajurit, pertahankan formasi kalian. Jangan berkeliaran. Li Qingshan memerintahkan, semua murid sejati, lindungi pasukan. Petik 2. Dia mencengkeram gagang pedangnya perlahan dan menundukkan tubuhnya sedikit. Dengan suara ledakan, pasir di bawah kakinya menyembur ke udara saat dia tiba-tiba mempercepat langkahnya. Dia sebenarnya telah meninggalkan tentara atas kemauannya sendiri. Dia menyerang pasukan iblis sendirian. Semua murid sejati tercengang. Mereka menatap Dai Mengfan. Dai Mengfan juga terkejut. Dia menggertakkan giginya. Lindungi pasukan. Ruan Yaozu melompat ke udara dengan rusa putihnya. Dengan lambaian tangannya, anak panah yang tak terhitung jumlahnya tumbuh. Beberapa di antaranya bahkan mekar menjadi bunga. Mereka segera melambat, jatuh ke dalam pasukan. Mereka tidak lagi memiliki banyak kekuatan, terhalang oleh baju besi. Gerakan yang bagus, adik junior. Le Tian memuji. Kodok emas berkaki 3 di bawah kakinya membengkak karena angin. Perutnya membengkak, hampir menjadi bola. Dengan suara parau, suaranya seperti guntur, menerbangkan sejumlah besar awan gelap. Teknik-teknik gemilang melesat ke udara, menyapu hujan anak panah yang tak berujung. Ledakan. Ledakan, ledakan. Garis cahaya itu menembus beberapa lusin meteor terbang. Wan Jianfeng berhenti. Ia perlu mengatur napas. Jika ini adalah pertarungan kemampuan sihir, bahkan 10.000 meteor terbang tidak akan mampu melukai sehelai rambut pun darinya. Namun, formasi pertempurannya benar-benar berbeda. Dia harus memperhitungkan terkurasnya energi dan staminanya. Bagaimana mungkin mudah untuk menangkis seluruh pasukan dengan satu pedang? Untungnya, ada banyak murid langsung yang bekerja sama, itulah sebabnya mereka dapat menghentikannya. Namun, perhatian semua orang terfokus pada sosok yang menyerbu di depan. Mereka semua berpikir hal yang sama, adik junior Li ini sangat berbakat dan kuat, tetapi dia terlalu ceroboh. Angin semakin kencang. Teriakan perang memekakkan telinga. Wajah-wajah ganas para iblis di garis depan dapat terlihat jelas. Di bawah helm emas, Li Qingshan tersenyum. Dia melangkah, dan tanah retak saat dia melesat ke udara. Semua orang mengangkat kepala. Jantung mereka berdebar kencang. Li Qingshan terus bangkit, melepaskan sejumlah besar anak panah dan menghancurkan meteor terbang. Dalam sekejap mata, formasi iblis 12 benteng yang menakutkan, yang hampir lengkap muncul di kejauhan. Ia terus terbang, melewati awan di saat berikutnya. Lautan awan membentang ribuan kilometer, dan matahari bersinar terang. Ceroboh, Yingze menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia tersenyum pada Kaisar Iblis. Jangan bilang dia mencoba melarikan diri. Setidaknya dia sedikit pintar. Saat dia mencapai titik tertinggi, terdengar suara dentang. Li Qingshan menghunus pedang bunga abadi dan turun dari atas. Ledakan, dia menerobos lautan awan dalam sekejap, meninggalkan lubang besar. Sinar matahari menyinari tanah, menyelimuti pasukan iblis. Para iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Di bawah sinar matahari, baju besi kemasan itu bersinar lebih terang, dengan cepat turun ke arah pasukan iblis bagaikan matahari yang terik. Kaum iblis tidak mau menyerah.
Energi militer yang melonjak berubah menjadi binatang buas yang ganas, mencakar jalan menuju Li Qingshan. Li Qingshan mengayunkan pedangnya ke bawah. Aura pedang itu bersiul di udara, menusuk dalam tubuh binatang buas itu. Namun, binatang buas yang terkondensasi dari ki militer itu tidak memiliki daging atau darah, jadi ia sama sekali tidak takut akan hal ini. Ia malah menjulurkan cakarnya ke arah Li Qingshan. Bunga berjuta-juta, aura bilah pedang itu mekar lagi dan lagi seperti bunga. Cahaya bilah pedang yang cemerlang meletus ribuan kali, mencabik-cabik binatang buas itu hingga berkeping-keping dan langsung menelannya. Ledakan, tanah bergetar hebat, Li Qingshan mendarat di tengah pasukan kaum iblis. Kaisar Iblis di garis depan hancur berkeping-keping bersama tunggangannya. Gelombang tanah menyapu ke segala arah, menjatuhkan banyak sekali kaum iblis ke udara. Yingze terdiam, sementara para Kaisar Iblis tercengang. Bahkan dengan tubuh mereka, mereka pasti akan terluka parah jika mereka dihancurkan seperti itu di wilayah perbatasan. Murid-murid sejati semuanya membelalakkan mata mereka. Wan Jianfeng berkata dengan susah payah, monster macam apa ini? Di tengah lubang besar, di mana cahaya itu menyala, Li Qingshan mengangkat pedang akhir mekarnya tinggi ke udara. Kemenangan. Chapter 1506. Moral tentara Xuanwu meningkat pesat, begitu pula para pengikutnya yang sejati. Li Qingshan mengacungkan pedangnya dan mengarahkannya langsung ke perkemahan kaum iblis. Dia bertanya dengan keras, apakah ada Raja Iblis yang cukup berani untuk melawanku? Seolah terintimidasi oleh auranya, tidak ada seorang pun di antara jutaan pasukan yang menjawab. Mata Dai Mengfan berbinar, dan Wan Jianfeng diam-diam mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya, tetapi mereka berdua berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan terus menghalangi hujan panah dan meteor yang tak ada habisnya. Akan hebat jika dia bisa memancingnya keluar. Ekspresi Yingze berubah beberapa kali, lalu dia tersenyum dan berkata, menarik. Seperti yang diharapkan dari Sekte Wan Xiang, memiliki karakter yang tersembunyi. Tu Wan Cheng, jangan terpengaruh olehnya. Berhati-hatilah agar kamu tidak dibantai. Sebaliknya, ia mendesak hati iblis untuk mempercepat pembangunan formasi iblis 12 benteng yang menakutkan. Gemuruh, pilar totem terakhir menerobos tanah dan perlahan naik ke langit. Betapapun banyaknya trik yang dimilikinya, selama formasi iblis benteng 12 iblis tidak hancur, kita akan berada dalam posisi tak terkalahkan. Tu Wan Cheng mendengus dingin dalam hatinya. Tentu saja aku mengerti. Apakah aku perlu kau mengajariku? Belum lama ini, dia hampir dibunuh oleh Cao Tianjiao. Saat ini, ada begitu banyak pewaris sejati yang mengawasinya seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Jika dia berani keluar dari formasi, mereka pasti akan bergegas mengepung dan membunuhnya. Bagaimanapun, ada banyak persembahan kurban, jadi tidak perlu bagi Kaisar Iblis yang bermartabat untuk mengambil risiko. Dia memerintahkan dengan tegas, terus serang, jangan berhenti, atau aku akan menelannya hidup-hidup. Siapa yang berani menentang perintah Raja Iblis? Dalam sekejap, asap dan debu mengepul dari tanah, dan teriakan perang terdengar lagi. Pasukan Iblis pun berangkat dan menyerang Li Qingshan. Bahkan para prajurit bangsa Iblis yang tersebar di sekitar lubang itu pun meraung histeris saat mereka menyerbu. Awan-awan jahat berkumpul lagi dan menghalangi semua sinar matahari. Dunia kembali menjadi gelap. Dibandingkan dengan awan iblis yang tebal, sebuah lubang kecil tidak ada apa-apanya. Li Qingshan merasa sedikit menyesal. Seperti yang dikatakan Li Liehuo, selama mereka dapat membunuh Kaisar Iblis dan menghancurkan 12 benteng iblis jahat, mereka akan memenangkan setengah pertempuran. Kalau tidak, bahkan jika dia membunuh 1 juta bangsa iblis, dia belum tentu muncul sebagai pemenang. Sayangnya, semua Kaisar Iblis ini sangat licik. Lagi pula, dia tidak punya rasa malu, jadi mengejeknya tidak ada gunanya. Mati kau, teriak seorang iblis sambil menyerangnya, menusukkan tombaknya dengan ganas ke punggungnya. Li Qingshan melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Angin pedang melonjak saat membelah udara. Ujung tombak itu patah, dan sebuah kepala melayang ke udara sementara darah segar menyembur keluar. Angin dari bilah pedang itu menyapu seluruh bangsa iblis dalam jarak 30 meter. Mereka dipenggal atau dipotong menjadi 2 bagian. Darah mengalir keluar dari leher mereka dan organ dalam mereka mengalir keluar. Mereka semua jatuh ke tanah, berhamburan di lubang pembuangan. Darah iblis mengalir deras. Beberapa dari mereka yang beruntung, kebetulan terpotong 2 di bagian pinggang. Vitalitas para iblis juga lemah, jadi mereka tidak langsung mati. Mereka mengeluarkan teriakan-teriakan yang menyedihkan. Itu segera berubah menjadi neraka yang tragis. Ruan Yaozu mengerutkan kening, dia tidak tahan melihatnya. Dai Mengfan melihat ini dan memperingatkan, adik perempuan, para iblis ini pantas mati 1000 kali lipat. Ini adalah pertempuran sampai mati di medan perang, jadi sebaiknya kamu tidak menunjukkan belas kasihan nanti. Ya, jawab Ruan Yaozu, namun dia tidak dapat menahan diri untuk menatap Li Qingshan. Dia berdiri di tengah lubang pembuangan. Wajahnya tersembunyi di balik pelindung mata emas, sehingga tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Dia hanya mengayunkan pedangnya berulang-ulang, membantai para iblis dengan dingin. Anggota tubuh yang terputus beterbangan di udara. Darah mengumpul di bawah kakinya, merendam pergelangan kakinya dalam sekejap mata dan mewarnai baju besi emasnya menjadi merah. Dia tampak seperti dewa pembantaian dari neraka. Dia tampaknya tidak merasa kasihan sama sekali. Dia tidak tertarik pada pembantaian, tetapi dia jelas tidak memiliki sifat baik hati. Karena dia musuh, dia bisa membunuh 100.000 atau 1 juta. Jika kaum iblis rela mengorbankan nyawa mereka seperti ini, maka itu yang terbaik. Namun, ia punya firasat bahwa hal itu pasti tidak akan sesederhana itu. Sebuah bayangan tiba-tiba muncul di atasnya. Li Qingshan mengangkat kepalanya. Beberapa binatang buas yang ganas dan terkondensasi dari ki militer menyerbu ke arahnya bersamaan.
Ledakan, bagaikan sebuah pukulan dahsyat yang mendarat di baskom berisi daging busuk, organ-organ, darah, anggota tubuh yang patah, dan tulang-tulang yang remuk beterbangan di udara. Ruan Yaozu berteriak, Qingshan. Binatang-binatang buas ini sangat kuat. Setiap binatang buas setara dengan Kaisar Iblis. Karena mereka dipadatkan dari ki militer, mereka hanya mengalami sedikit tekanan dari hukum dunia. Itu setara dengan serangan gabungan dari beberapa Kaisar Iblis. Namun, sebagai seorang kultivator, Li Qingshan sangat terpengaruh oleh wilayah perbatasan ini. Bahkan Kaisar manusia pun menghadapi bahaya kematian saat berhadapan dengan kekuatan yang berbeda. Lubang pembuangan itu semakin dalam. Kakinya terbenam ke dalam tanah. Di antara kepala-kepala binatang buas yang ganas dan bengkok itu, Li Qingshan menangkis semua serangan dengan pedangnya. Ia berpikir dalam hati, tidak masalah. Aku bisa menangkisnya. Dia mengayunkan pedangnya sekuat tenaga dan maju terus, melancarkan serangan lain. Cahaya dingin berkedip-kedip saat bilah dan tombak yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arahnya. Dia menyerang ke depan seperti kereta perang baja. Bilah dan tombak semuanya patah, tidak dapat meninggalkan satu pun bekas pada baju besi emasnya. Bang, 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 suara tulang yang hancur memenuhi telinganya. Semua iblis yang menghalangi jalannya terlempar. Mereka bahkan tidak sempat berteriak, mati di udara. Dia menyerbu ke arah pasukan kaum iblis dan mengayunkan pedangnya dengan dahsyat, sehingga terjadilah pembantaian. Kilatan cahaya dingin berkelebat ketika hembusan angin bertiup di udara. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, para iblis yang berdesakan rapat akan tersapu berhamburan. 100, 1000, 10.000, dia membunuh banyak sekali orang. Lautan manusia bergulung-gulung. Pedang dan tombak bagaikan hutan, tetapi tampak tak berujung. Kaisar Iblis yang memimpin pasukan bersembunyi jauh di dalam pasukan, mengendalikan binatang buas untuk melancarkan serangan berulang kali. Mereka bagaikan gelombang pasang yang mengamuk, menciptakan gelombang besar di lautan manusia. Li Qingshan melepaskan jurus pedang bunga liar hingga batas maksimal, menebas, menusuk, dan menebas. Ia menangkis serangan itu berulang kali, tetapi ia hanya fokus membantai para iblis. Binatang-binatang buas ini terbentuk dari ki militer. Mereka tidak dapat dibunuh sama sekali. Bahkan jika mereka dipotong-potong, mereka dapat berubah bentuk, kecuali jika dia membunuh komandan atau seluruh ras iblis. Menemukan seorang panglima di tengah pasukan yang beranggotakan ribuan orang tidaklah mudah, dan ada serangan terus-menerus dari binatang buas yang memiliki ki militer, jadi dia menyerah saja pada pilihan ini. Namun, pembantaian itu tampak sederhana dan menyenangkan, tetapi ada masalah besar. Membunuh kaum iblis akan menguras sebagian pikirannya, dan kaum iblis ini semuanya mengenakan baju besi. Setelah mereka membentuk formasi, mungkin akan butuh sedikit usaha. Mungkin hanya sebagian kecil, tetapi jika terkumpul, itu bukan masalah kecil. Risiko kematian akan terus meningkat. Banyak kaisar manusia yang tenggelam dalam pembantaian itu, ditelan inci demi inci oleh lautan darah yang tak terbatas. Pada saat mereka ingin mundur, semuanya sudah terlambat. Bahkan seorang prajurit yang lemah pun dapat mengancam mereka. Dasar bodoh, aku ingin melihat berapa lama dia bisa terus membunuh. Tu Wancheng tertawa terbahak-bahak. Bahkan mengorbankan 100.000 iblis demi seorang kaisar manusia saja sudah sepadan, apalagi panglima tentara Xuanwu. Mereka hanyalah korban, jadi dia tidak akan merasakan akibatnya tidak peduli berapa banyak yang mati. Di wilayah iblis yang tak terbatas, mereka akan tetap tumbuh liar seperti rumput liar. Dai Mengfan tidak dapat menahan diri untuk berkata kepadanya, Adik Li, jangan tertipu oleh tipu daya musuh. Membuang-buang kekuatanmu pada iblis rendahan ini sungguh tidak ada gunanya. Li Qingshan tidak menjawab, dia hanya fokus membunuh di antara lautan manusia yang bergejolak. Kekuatan setiap ayunannya tidak terlalu hebat. Bahkan tidak ada aura pedang. Dia hanya menggunakan ujung pedangnya untuk membunuh musuh-musuhnya. Namun, setelah mengamati lebih dekat, ia menemukan bahwa kekuatan setiap ayunan tidak melemah sama sekali. Setelah mengalami kesengsaraan surgawi kelima, kekuatan bumi miliknya menjadi lebih kuat. Kekuatannya pada dasarnya tidak terbatas. Bahkan kekuatan yang telah terkuras saat menggunakan serangan bunga segudang di awal telah pulih. Ketika dia berkata, tidak masalah, aku bisa menghentikan mereka, yang dia maksud adalah dia sama sekali tidak kehabisan tenaga. Chapter 1507. Senyum Tu Wancheng berangsur-angsur menegang. Astaga, pasti ada yang salah dengan baju besi itu. Dai Mengfan juga berkata, Adik Lu, armor roh raksasa yang kamu tempat ternyata seperti ini. Lu Boyan menggelengkan kepalanya. Itu tidak ada hubungannya dengan baju besi. Itu kekuatannya sendiri. Semua murid sejati terdiam. Khususnya, para murid sejati yang pernah bertaruh apakah Li Qingshan bisa menjadi murid sejati dalam waktu 30 tahun semuanya merasa agak malu. Bagaimanapun, wawasan kakak senior Le masih luar biasa. Le Tian tersenyum getir tanpa terasa. Bahkan dia belum pernah melihat wujud aslinya di masa lalu. Dia hanya menganggapnya sebagai kuda hitam yang layak dipertaruhkan. Kalau dipikir-pikir sekarang, kalau dia kuda hitam, lalu dia siapa? Kuda yang inferior. Di 6 alam samsara dan 3.000 dunia, berapa banyak orang yang bisa mencapai hal seperti ini? Belum lagi dia sudah memiliki kekuatan seperti itu setelah menjalani kesengsaraan surgawi kelima. Belum lagi, dia sudah memiliki kekuatan seperti itu setelah baru saja melewati kesengsaraan surgawi kelima. Jika dia mencapai puncak kesengsaraan surgawi kelima, belum lagi menjadi murid sejati, dia bahkan mungkin menjadi kakak senior tertua. Dalam hal wawasan, aku hanya mengagumi adik perempuan Ruan karena telah memanggil anak ini ke sekte Myriad. Ruan Yaozu tersipu dan bergumam, kakak senior Moya berbicara omong kosong. Wawasan apa? Dia ingin datang. Dai Mengfan berkata, tidak heran dia menolak menerima para jenius dan suku Lai Huo.
Bagaimana mungkin orang seperti dia mau tunduk pada orang lain? Sang Spirit Exalt dapat melihat takdir, jadi wajar saja jika dia diperlakukan berbeda. Wan Jianfeng mengayunkan pedangnya. Jangan terlalu emosional, semuanya. Tidak peduli apapun, bukan hal buruk jika dia ada di pihak kita. Dai Mengfan mengangguk. Tentu saja, ingatlah untuk menjaga kekuatanmu. Dia melirik ke arah perkemahan kaum iblis dan berkata dengan penuh arti, perang bahkan belum dimulai. Pada saat ini, pasukan Legiun Xuanwu yang berkekuatan 500.000 orang akhirnya meninggalkan kota awan hitam. Mereka dilindungi oleh sekelompok murid sejati. Di bawah perlindungan sekelompok pengikut sejati, mereka menjalani reorganisasi terakhir. Langit tampak suram. Li Qingshan melangkah maju dengan langkah berat. Selangkah demi selangkah ia maju dengan gagah berani, melewati lautan manusia yang bergelombang. Baju zirah emasnya telah diwarnai merah oleh darah. Hanya pedang liar di tangannya. Setelah meminum darah segarnya, pola pedang itu samar-samar memancarkan cahaya merah, menjadi semakin indah dan mempesona. Beberapa saat kemudian, lebih dari 10.000 bangsa iblis telah mati karena pedangnya, dan jumlahnya terus bertambah dengan cepat. Mayat-mayat menutupi tanah. Dengan pedang di tangannya, dia tak terkalahkan. Jika dewa menghalangi jalannya, dia akan membunuh dewa dan iblis. Namun, di balik pelindung matanya yang tebal, matanya selalu hitam, dan tidak ada sedikit pun jejak haus darah. Ekspresinya begitu tenang sehingga dia tidak tampak seperti sedang bertempur di medan perang. Alih-alih seorang pejuang, dia lebih tampak seperti seorang petani yang sedang memotong rumput dengan sabit. Pedang itu melesat, meninggalkan lengkungan cahaya. Pedang Ending Flower Frenzy terlalu tajam. Hasilnya, dia tidak merasa sedang memotong apapun, apalagi menggunakan angin yang dihasilkan oleh pedang itu untuk membunuh musuh. Hanya dengan lambaian pedang, tubuh-tubuh terpotong satu demi satu dan jatuh ke tanah berkeping-keping. Siapa bilang kehidupan manusia itu seperti semut? Dalam situasi ini, mereka bahkan lebih rendah dari semut. Bahkan semut berjuang untuk hidup, tetapi kaum iblis tidak takut mati. Mereka meraung saat mereka menyerbu gelombang demi gelombang, hanya untuk dimangsa gelombang demi gelombang. Hidup mereka menjadi tidak berarti. Pemandangan seperti itu cukup untuk membangunkan siapapun yang memiliki fantasi tentang perang. Pahlawan juga tukang jagal. Jiwa pedang bunga liar merasakan emosinya dan mengejek, "Nak, kau sungguh aneh. Apakah kau pikir musuh terlalu lemah? Pertempuran seperti ini tidak sepadan dengan waktuku." Dia bersumpah untuk melawan musuh yang paling kuat dan tidak mendapatkan kepuasan dari membantai yang lemah. Jika dia melakukan pembantaian seperti ini, itu akan menjadi penghinaan terhadap niat sebenarnya dari setan harimau. Namun, perasaan itu semakin kuat dan kuat. Pertempuran baru saja dimulai. Perkemahan musuh tidak bergeming sama sekali, seperti binatang raksasa yang terkapar. Dia baru saja menggaruk permukaannya saat ini. Paling-paling, dia hanya akan merasakan sedikit rasa sakit. Hasilnya masih belum jelas. Jiwa pedang bunga liar tertawa terbahak-bahak. Kau memang Asura alami. Tidak, kau bahkan lebih mirip Asura daripada Asura yang pernah kulihat sebelumnya. Kau bisa memanfaatkanku sepuasnya. Baiklah, Li Qingshan mengayunkan pedangnya dan melangkah maju. Kekuatannya meroket, dan kekuatannya pulih dengan cepat. Dia telah melintasi perbatasan dan memasuki wilayah iblis. Hukum-hukum di wilayah iblis tidak menekannya. Bahkan, hukum-hukum itu membantunya sampai batas tertentu. Seekor binatang buas yang terbentuk dari ki militer menerjang, tetapi gerakannya segera melambat di matanya. Akibatnya, dia mengayunkan pedang Demise Wildflower miliknya. Pada saat itu, waktu seakan berhenti. 1 ayunan, 2 ayunan, 3 ayunan, sebelum angin di depan sempat menghilang, angin di belakang sudah menyerbu, saling tumpang tindih, dan saling menekan. Bagi para pengamat, yang mereka lihat hanyalah dia mengayunkan pedang entah berapa kali dalam satu saat. Pedang itu berhenti, dan angin kencang bersiul tajam, berubah menjadi tornado hitam yang bersiul. Binatang buas dengan aura seorang jenderal itu ditelan bulat-bulat. Tidak peduli apapun itu, entah itu bangsa iblis, senjata, atau baju zirah, begitu terhisap, ia akan hancur berkeping-keping dalam sepersekian detik, berubah menjadi kabut berdarah. Tornado itu terus melaju, mengukir jurang yang dalam di tanah. Li Qingshan menatap ke kejauhan. Tidak ada lagi kaum iblis yang menghalangi jalannya. Dia telah membunuh pasukan kaum iblis. Di belakangnya ada jalan berlumuran darah yang dipenuhi anggota tubuh dan bilah pedang yang patah. Masih ada puluhan ribu pasukan iblis yang datang untuk mengepungnya. Tak satu pun komandan mereka yang tewas, tetapi ketika mereka melihat ini, mereka semua hancur. Beberapa binatang buas yang tersisa dengan ki tentara terpelintir dan tumbang. Moral mereka telah benar-benar runtuh. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam dan berseru, orang yang menghancurkan musuh adalah Li Qingshan. Sorak-sorai itu bagaikan tsunami. Jenderal itu perkasa. Li Qingshan menoleh ke belakang. Di mana panglima tertinggi dari 5 pasukan? Para panglima tertinggi dari kelima pasukan berkata serempak, siap, Tuan. Maju bersamaku dan hancurkan musuh yang tersisa. Ya Pak, dengan perintah itu, pasukan yang berjumlah 500.000 maju bersama. Semangat membara seperti api, aliran logam yang deras bergerak maju dengan gemuruh. Pada saat yang sama, semuanya berlapis-lapis dan teratur dengan jelas, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Puluhan ribu iblis yang tersisa di medan perang dihancurkan oleh Li Qingshan dan kehilangan semangat mereka. Mereka pada dasarnya tidak dapat melakukan perlawanan sama sekali, jadi mereka dihancurkan dengan kejam. Pasukan Xuanwu bagaikan monster logam raksasa yang menelan ribuan iblis dalam sekali teguk dan mengunyah mereka hingga berkeping-keping. Beberapa puluh ribu manusia iblis tidak cukup untuk dilahap. Sejumlah besar kaum iblis mulai melarikan diri, tetapi pasukan kaum iblis yang berada di belakang dengan paksa mengusir mereka kembali ke medan perang. Tak lama kemudian, mereka semua musnah.
Li Qingshan mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh para iblis itu? Pasukan itu mengikuti jejak Li Qingshan dan menyerbu ke wilayah iblis. Baru kemudian seluruh pasukan itu benar-benar terbuka. Itu seperti permukaan kipas logam, dengan dia sebagai porosnya. Ribuan mata menatap sosoknya dengan penuh semangat. Ki militer yang membara berkumpul menuju Li Qingshan. Panji-panji perang dari 5 pasukan berkibar tertiup angin. Dewa perang berbaju besi emas yang menyerupai Li Qingshan perlahan-lahan bangkit dari tubuhnya, berdiri di tanah. Ia terus naik semakin tinggi. Bahkan para pengikut sejati di udara harus mengangkat kepala untuk melihatnya. Dai Mengfan menghela napas dengan takjub. Dewa tentara Xuan Wu. Ini adalah bentuk tertinggi yang dapat dipadatkan oleh Ki militer. Itu adalah perwujudan dari pasukan, dan itu hanya dapat muncul dalam kondisi yang sangat ketat. Pertama-tama, pasukannya harus cukup besar, dan harus menjadi organisasi jangka panjang dan lengkap seperti tentara Xuan Wu. Setelah itu, moral mereka juga harus cukup tinggi. Hanya dengan begitu mereka dapat membentuk dewa perang, tetapi itu hanya kemungkinan. Jenderal adalah jiwa dari sebuah pasukan. Sekadar mendapatkan pengakuan dari seluruh pasukan tidaklah cukup bagi seorang komandan. Mereka harus memujanya. Seorang tukang jagal yang memperlakukan nyawa manusia seperti rumput dan senang membunuh tidak akan pernah menerima penyembahan sejati. Dewa perang hanya akan turun ketika kepercayaan penuh dari seluruh pasukan dan keinginan untuk menang dibebankan kepada panglima tertinggi. Li Qingshan dapat merasakan kekuatan tak terbatas mengalir melalui dirinya. Kekuatan itu bahkan telah melampaui kekuatan bumi. Dia bahkan dapat menamparkan Raja Iblis hingga mati. Chapter 1508. Dewa perang kura-kura hitam berdiri di medan perang, tak bergerak seperti gunung. Semua orang memandangnya. Begitulah reaksi para prajurit saat Li Qingshan memimpin dan menghancurkan formasi musuh seorang diri dengan sebilah pedang di tangan. Li Qingshan tidak menoleh ke belakang, tetapi dia melihat dengan jelas wajah-wajah biasa dan tatapan mata yang membara. Setiap orang dari mereka begitu biasa dan tidak penting, seperti semut. Namun, Li Qingshan dapat merasakan bahwa kekuatan yang mereka berikan kepadanya jauh lebih besar daripada kekuatannya sendiri. Tidak, ini adalah sumber kekuatannya. Dulu dia sama tidak pentingnya dengan mereka, membawa keinginan yang paling biasa, anggur dan kecantikan yang baik, mendambakan pertempuran dan kemenangan. Dia telah berhasil sampai ke tempatnya saat ini selangkah demi selangkah. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang mulia? Bagaimana dia bisa menjadi orang yang rendah? Dia memejamkan matanya, dan keyakinannya menjadi lebih kuat. Mereka bukan semut. Aku juga bukan semut. Tu Wan Cheng berteriak, lepaskan anak panahnya, lepaskan anak panahnya. Terus lempar batu, hancurkan sampai mati. Li Qingshan membelalakkan matanya. Dewa perang kura-kura hitam meraung ke langit, suaranya bergema di antara awan dan bergelombang seperti ombak. Hujan panah pun sirna, meteor-meteor pun mendingin dan hancur, dan angin kencang pun melanda perkemahan kaum iblis. Spanduk-spanduk yang tak terhitung jumlahnya pun berjatuhan. Tu Wan Cheng memucat ketakutan dan mundur beberapa langkah. Kekuatan satu amarah saja dapat meruntuhkan dunia. Seorang prajurit berteriak di pasukan Xuan Wu. Suaranya serak dan menggema. Dibandingkan dengan raungan dewa perang, suaranya sangat kecil. Namun tak lama kemudian, para prajurit mulai meraung satu demi satu, berubah menjadi lautan yang berdengung. Dalam sekejap mata, semua orang bersorak bersama, menciptakan tsunami. Para murid langsung semuanya terkejut. Beberapa dari mereka mengedipkan mata seolah-olah tidak percaya. Para prajurit biasa yang bahkan tidak pernah mereka lihat sekilas ini benar-benar dapat meletus dengan aura yang begitu kuat. Itu membuat mereka, para kaisar manusia, merasa seperti mereka adalah perahu dayung tunggal dalam badai yang mengamuk. Ki militer berkobar seperti api, membentuk jubah emas di punggung dewa perang kura-kura hitam inci demi inci. Sebuah bilah besar mengembun di tangannya inci demi inci. Di ujung lain medan perang, pasukan api membara sedang berkumpul. Tidak seperti pasukan Xuan Wu, mereka memiliki lebih banyak prajurit. Selain infanteri berat, ada juga 100.000 prajurit berkuda, serta sejumlah besar kavaleri ringan dan pemanah. Sama seperti Li Qingshan, Li Liehuo menunggangi kuda surai merah dan berdiri di depan formasi. Melihat pemandangan ini dan mendengarkan raungan kemarahan ini, tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Huo berseru kaget, anak ini benar-benar bisa melakukan ini. Saya khawatir Cao Tianjiao biasa saja. Li Liehuo mengangguk, memang tidak terduga. Huo tersenyum dan berkata, kupikir dia akan memintamu untuk melawannya secara langsung, dan dia akan memimpin serangan mendadak dari sayap. Apakah dia tidak takut kamu akan melarikan diri saat situasinya tidak tepat? Nyatanya, keduanya tidak berkomunikasi sama sekali, apalagi berdebat. Ini adalah masalah hidup dan mati, dan Li Liehuo yang memutuskan. Akan baik-baik saja kalau mereka benar-benar saudara angkat, tetapi mereka adalah musuh yang tidak sabar menunggu yang lain mati. Sebelum pertempuran, mereka tidak bertukar jiwa atau berdamai. Begitu saja, mereka memimpin pasukan mereka ke medan perang. Li Liehuo berkata, dia tidak akan melakukannya, dan begitu pula aku. Huo memiringkan kepalanya dan menatap Li Liehuo. Kalian ini aneh sekali. Aneh. Li Liehuo menatap dewa perang kura-kura hitam dan berkata pelan, aku sudah menerima surat tantangan. Dia mengangkat tombaknya tinggi ke udara, dan api pun berkobar. Api itu melilit seorang pria dan seekor kuda, menyala semakin terang. Cahaya api membumbung ke udara, menerangi mata. Mereka mengalihkan pandangan dari dewa perang kura-kura hitam. Mereka juga memiliki dewa perang mereka sendiri. Tu Wan Cheng berbalik dan melarikan diri kembali ke pasukan pusat. Di dalam formasi iblis 12 benteng yang tak terduga, dia takut dewa perang kura-kura hitam akan menebasnya. Tidak ada Raja Iblis yang mengejeknya. Mereka semua tegas.
Yingze menyipitkan matanya. Dia juga merasakan bahaya. Kita tidak bisa membiarkannya mengumpulkan lebih banyak ki militer. Perintahkan para pendeta dukun untuk memulai ritualnya. Alunan mantra terdengar dari mana-mana, dalam dan suram. Para pendeta dukun menari di altar, seperti orang-orang zaman dahulu yang berdoa kepada langit memohon hujan. Namun, bukan surga yang menyelimuti tempat ini. Itu adalah surga iblis. Bagaimana mungkin mereka tidak mempersembahkan kurban untuk meminta hujan? Kurban itu bukan ternak, melainkan setan yang hidup. Tanah dipenuhi mayat dan sungai darah. Semuanya adalah mayat para iblis yang dibantai dan dimangsa oleh pasukan penyu hitam oleh Li Qingshan. Serpihan ki iblis tiba-tiba bangkit pada saat ini. Awan-awan jahat di langit membumbung tinggi dan menggantung tebal, seakan-akan ada suatu eksistensi yang amat mengerikan yang tak terlukiskan tengah mencicipi persembahan tersebut. Para pendeta dukun berlutut di altar dan menempelkan dahi mereka ke tanah. Mereka mengangkat tangan dan memuji dengan gila, surga iblis, oh surga iblis. Surga iblis tertinggi, surga iblis abadi, surga iblis yang tak kunjung padam. Kamu adalah ibu dari kekacauan, kamu adalah sumber dari semua kejahatan. Pasukan yang terdiri dari beberapa juta iblis itu semua bersujud di tanah. Kedua belas kaisar iblis juga menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan merasa agak familiar. Ketika matahari hitam turun, surga iblis pernah ingin memahkotanya, tetapi dia menolaknya tanpa ragu sedikitpun. Dia bahkan menentang wilayah iblis. Yang dia rasakan saat ini hanyalah rasa jijik. Langit yang jahat tampaknya mengenalinya. Di bawah awan-awan jahat yang bergelombang, hukum-hukum dunia terus terjalin bersama. Bisikan-bisikan yang penuh dengan kejahatan dan hal-hal yang tidak dapat dibedakan terus bergema di telinga dan hatinya, seolah-olah itu menggodanya dan juga mengancamnya. Yingze menundukkan kepalanya dan melirik dengan bingung dari sudut matanya. Upacara pengorbanan kali ini tampak agak istimewa. Kehendak surga iblis terwujud dengan sangat kuat. Sepintar apapun dia tidak akan pernah membayangkan bahwa pria di Dewa Perang yang menjulang tinggi itu adalah orang legendaris yang dipilih oleh surga iblis. Awan-awan jahat menutupi langit seakan-akan hendak menghancurkan kepala dewa tentara kura-kura hitam yang terangkat. Li Qingshan berteriak dan mengayunkan pedangnya ke surga iblis. Seketika, gumaman itu berubah menjadi lolongan melengking. Awan-awan iblis membubung tinggi. Dengan suara mendesing, hujan pun turun deras. Seperti sungai surgawi yang mengalir mundur, hujan hitam membentuk tirai hujan, menghalangi pandangan dan menyapu tanah tanpa ampun. Hujan itu dengan cepat berkumpul menjadi banjir bandang dan menenggelamkan pasukan kura-kura hitam. Li Qingshan mengayunkan pedangnya ke bawah, dan sebuah parit yang dalam pun muncul di tanah. Akan tetapi, hujan tak kunjung berhenti dan awan-awan jahat terus berdatangan tanpa henti. Banjir melonjak ke dalam parit dan dengan cepat naik lagi. Kekuatan dewa tentara kura-kura hitam juga tidak terbatas. Meskipun ki militer dapat membantu para prajurit menghalangi banyak teknik, namun tidak dapat menghentikan air. Ini bukan lagi bencana manusia, tetapi bencana alam. Itu adalah amukan surga yang jahat. Dai Mengfan memerintahkan murid-murid sejati untuk menangani banjir sambil menoleh ke arah kota awan hitam. Adik Pi, mengapa kamu tidak melakukan sesuatu? Di antara semua murid sejati, hanya Piang Qiu yang tetap tinggal di kota awan hitam. Dia bertanggung jawab untuk menjaga formasi raungan awan hitam petir tepat untuk saat ini. Bangsa iblis telah menggunakan jurus ini berkali-kali, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mempunyai cara untuk menangkalnya. Di puncak kota awan hitam, Piang Qiu melingkarkan tangannya di sekitar inti formasi. Gemuruh, petir menyambar dan guntur bergemuruh. Di bawah kendalinya, awan hitam yang menyelimuti kota awan hitam sepanjang tahun melonjak menuju wilayah iblis. Dia melakukan segala yang dia bisa untuk melepaskan semua kekuatan yang terkumpul dalam formasi raungan awan hitam. Seketika awan hitam dan awan iblis saling bertabrakan. Pada saat itu, kilat menyambar. Gemuruh itu bergemuruh tanpa henti, tanpa ada celah di antaranya. Cahaya dan kegelapan saling terkait dengan gila-gilaan seperti kiamat dunia. Di tengah gemuruh yang hebat itu, awan-awan jahat dengan cepat menghilang dan hujan pun berangsur-angsur berhenti. Awan menghilang dan hujan pun menghilang. Sinar matahari bersinar ke bawah, menyinari baju zirah dan membentuk lautan cahaya. Di bawah langit biru yang cerah, pasukan penyu hitam mulai bergerak. Jubahnya terangkat tinggi ke udara saat ia mengayunkan bilah pedangnya yang besar ke depan. Chapter 1509. Pasukan Xuanwu menyerbu maju bagaikan gelombang pasang, dan suara benturan baju zirah terdengar bagaikan guntur teredam yang menggelegar di tanah. Di langit, semua pengikut sejati mengikuti, hati mereka dipenuhi harapan. Bagaimana bisa kaum iblis menghentikan pasukan dan dewa militer seperti itu? Alis Dai Mengfan berkerut dengan sedikit kekhawatiran, dan dia berkata dengan serius, rekan-rekan Taois, perang ini berbahaya. Harap berhati-hati. Kexin tersenyum. Kau terlalu khawatir, kakak senior. Menurutku, meskipun ada banyak iblis, mereka kekurangan komandan berbakat seperti adik junior Li yang dapat meningkatkan moral pasukan. Bahkan jika mereka memiliki formasi militer, itu hanya formalitas. Moral pasukan tidak dapat dipadatkan menjadi dewa perang. Dengan dewa militer kura-kura hitam ini, seberapa sulitkah untuk menghancurkan formasi iblis benteng ke-12? Bangsa iblis memiliki pasukan berjuta-juta, yang membentang ratusan kilometer. Namun, baik Tuan Cheng maupun Raja Iblis manapun tidak memiliki kekuatan dan gengsi untuk memimpin pasukan berjuta-juta. Bahkan mengumpulkan ki militer saja sudah menjadi masalah, apalagi memondensasi dewa perang. Dai Mengfan mengangguk. Adik junior belum pernah ke medan perang. Tidak buruk juga kalau kamu punya pengetahuan seperti itu. Namun, Letian tiba-tiba menyela, kita akan memasuki wilayah iblis. Kakak senior, tidak perlu dikatakan lagi. Beberapa hal, hanya dapat dipahami setelah mengalaminya.
Pemilik menara harta karun spiritual, Lu Boming, diam-diam mengeluarkan sebuah perahu kecil yang indah dari lengan bajunya dan melemparkannya ke udara. Perahu itu mengembang karena angin, dan dalam sekejap mata, perahu itu berubah menjadi kapal baja raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Dia melompat ke dalamnya. Kexin cemberut. Kakak senior ke-6 terlalu pemalu. Kata-kata kakak senior ketiga masuk akal. Bagaimana mungkin aku tidak mendengarkannya? Lu Boming tersenyum dan berkata, perahu 7 harta karun yang indah, ini adalah tungganganku. Aku tidak punya banyak kesempatan untuk menggunakannya, jadi sekaranglah saat yang tepat untuk bertarung. Armor ilahi roh raksasa, yang dia berikan pada Li Qingshan sudah dianggap barang langka, tapi jika dibandingkan dengan kapal indah 7 harta karun ini, itu tidak ada apa-apanya. Ini adalah tiruan kapal perang abadi yang ditunggangi para prajurit dan jenderal surgawi di atas 9 surga. Dari desain hingga konstruksi, banyak usaha dan sumber daya telah dihabiskan. Tidak hanya sangat kuat, tetapi juga tidak dapat dihancurkan. Bahkan jika ke-12 Raja Iblis menyerangnya bersama-sama, ia tidak akan mampu menahannya. Dia pun tidak takut. Ia yakin bahwa dalam perang ini, dialah yang paling aman. Ditambah dengan kekuatan penghancur besar dari kapal 7 harta karun indah, dia pasti bisa membantai banyak bangsa iblis dan membuat namanya terkenal. Hasilnya, peringkatnya dalam daftar 10.000 fenomena naik beberapa peringkat. Adapun, armor roh raksasa, sekte tersebut tentu akan memberikan kompensasi kepadanya setelah kemenangan. Mungkin itu bahkan dapat dihitung sebagai prestasi pertempuran. Selain Ruan Yaozu yang tampak agak enggan, para murid sejati semuanya bersiap untuk bertempur dan mengeluarkan kartu truf mereka. Dia siap memulai pembantaian. Dai Mengfan sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apapun lagi. Murid sejati manakah yang bukan seorang jenius tak tertandingi dengan bakat luar biasa? Mereka semua memiliki harga diri masing-masing, jadi tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Mereka akan segera mengerti bahwa kaum iblis tidak semudah itu untuk dihadapi. Yingze menatap dewa perang kura-kura hitam yang mendekat dan kobaran api di sisinya. Dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, kota awan hitam telah ditembus. Tu Wancheng, apakah kamu siap? Ledakan, pilar totem ke-12 menembus awan dan gambaran nyata dewa iblis muncul darinya. Makhluk itu tampak seperti manusia, tetapi bukan manusia, seperti binatang, tetapi bukan binatang. Makhluk itu memiliki satu mata besar, dan 2 gigi seperti babi hutan menonjol dari mulutnya yang menganga. Makhluk itu memancarkan aura yang ganas dan mengerikan. Tanah bergetar pelan. 12 pilar totem tampak membentuk dunia lain. Cahaya iblis yang cemerlang menyatu, membentuk pemandangan aneh yang menyatu ke dalam inti formasi. Formasi iblis 12 benteng yang menakutkan telah lengkap. Tu Wancheng memanjat pilar totem dan tersenyum kejam. Aku sudah menunggu lama sekali. Formasi iblis 12 benteng yang menakutkan telah diaktifkan. Gambaran nyata dari dewa iblis itu tiba-tiba berkedip dan mulai bergerak. Yingze yang hanya menundukkan kepalanya saat para iblis turun, tiba-tiba berlutut. Yingze yang hanya menundukkan kepalanya saat para iblis turun, tiba-tiba berlutut. Sama seperti para pendeta dukun, dia menempelkan dahinya ke tanah dan mengangkat tangannya. Selamat datang, Dewa Iblis Bian. Para kaisar iblis lainnya pun berlutut di pilar totem dan berseru, selamat datang, Dewa Iblis Bian. Kehendak wilayah iblis sedang kacau. Pada level kaisar iblis, tidak ada lagi rasa hormat. Namun jika mereka secara tidak sengaja menyinggung Dewa Iblis Bian, hanya kematian yang menanti mereka. Dewa iblis itu terkenal karena kesombongan dan kekejamannya. Tentu saja, ini bukanlah keturunan Dewa Iblis yang sebenarnya. Itu hanyalah inkarnasi yang dibentuk oleh formasi iblis benteng 12. Itu tidak memiliki jejak kesadaran, dan hanya roh jahatnya yang hadir. Namun, pertempuran ini terkait dengan turunnya matahari hitam yang legendaris. Tidak seorang pun dapat memastikan apakah kesadaran Dewa Iblis Bian akan turun. Dewa Iblis Bian menyerbu keluar dari pilar totem, dan mata tunggalnya melebar. Ia melihat Dewa Militer Kura-Kura Hitam mendekat. Dewa Militer Kura-Kura Hitam juga memandang dengan dingin. Rohnya yang arogan dan ganas langsung marah. Ia membuka mulutnya yang menganga dan meraung dengan ganas. Gelombang udara yang bisa dilihat dengan mata telanjang melonjak keluar. Kemajuan Dewa Militer Kura-Kura Hitam terhenti sebentar, dan ia pun meraung dengan ganas. Suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Kexin merasa seolah-olah ada pasak kayu yang dilempar ke telinganya. Ekspresinya berubah drastis, dan dia buru-buru mengedarkan kekuatan sihirnya untuk menangkal. Saat ini, para pengikut sejati telah melintasi perbatasan dengan Dewa Militer Kura-Kura Hitam, memasuki wilayah iblis. Meskipun mereka akan ditekan oleh hukum wilayah iblis, mereka masih memulihkan kultivasi mereka sebagai kaisar manusia. Melawan inkarnasi Dewa Iblis Bian, mereka benar-benar merasa seperti sedang berjuang untuk menangkisnya. Setelah menurunkannya satu tingkat, mereka tidak berani lagi ceroboh. Kexin menggigit bibirnya pelan. Kakak senior, kau benar. Jika bukan karena Dewa Militer Kura-Kura Hitam, kita mungkin tidak akan bisa menembus formasi iblis benteng 12 kejahatan bahkan jika kita menyerang bersama. Sebelum Dai Mengfan sempat berkata apa-apa, Letian berkata, jangan panik, adik junior. Kita baru saja sampai di sana. Matanya menyipit membentuk garis, tetapi dia tidak lagi memiliki senyum tenang seperti biasanya yang menunjukkan bahwa semuanya terkendali. Dia memainkan 2 dadu di tangan kanannya. Seolah-olah dia ingin mengintip rahasia surgawi dan meramalkan hasil pertaruhan ini, atau bahkan hidup dan mati. Seorang dukun bangsa iblis, Zhuang, mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah, itu adalah Dewa Iblis. Dewa Iblis telah turun. Perkemahan para iblis meletus. Jutaan iblis menatap Dewa Iblis Bian dengan mata merah, penuh kekaguman. Sikapnya sangat bertolak belakang dengan sikap hati-hati para raja iblis.
12 Dewa Iblis adalah target pemujaan bagi semua kaum iblis. Mereka adalah eksistensi tertinggi di hati mereka. Mereka memanggil nama Dewa Iblis, Bian. Bian, Bian. Kata ini tidak tampak seperti sebuah gelar, tetapi kutukan yang paling jahat. Kata ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Teriakan ratusan ribu orang di pasukan kura-kura hitam sudah seperti tsunami. Sekarang jutaan orang berteriak bersama, rasanya seperti dunia runtuh. Dai Mengfan memejamkan matanya, namun mimpi buruk masa lalu semuanya muncul kembali, bergoyang di depan matanya. Ekspresi semua murid sejati berubah. Mereka bisa merasakan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Li Qingshan mengerutkan kening, tetapi dia tidak berhenti. Dia menghadapi tatapan mata tunggal Dewa Iblis Bian dan terus maju. Yingze berkata, Tuhan, kumohon milikilah aku. Semua Raja Iblis berkata, Tuhan, kumohon milikilah aku. Dewa Setan Bian turun dari atas, mendarat di Tuancheng. Pada saat itu, aura militer melonjak ke arahnya seperti awan dan laut. Dewa Iblis Bian membesar dengan cepat, melesat melewati Dewa Perang Kura-Kura Hitam dalam sekejap mata dan langsung berdiri bahu-membahu dengan kota awan hitam di kejauhan. Tidak, baginya, kota awan hitam sudah dalam jangkauan. Ia membungkuk sedikit dan menghalangi sinar matahari, sehingga menimbulkan bayangan besar di atasnya. Mata Kexin linglung. Dia bergumam, apa itu? Chapter 1510. Li Qingshan tiba-tiba menegang, seperti seekor katak yang telah bertemu seekor ular. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar. Rasa takut muncul tanpa sadar, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh alami. Sekalipun dia sudah siap secara mental, dia masih merasa tidak percaya dengan monster yang muncul di hadapannya. Sebagai perbandingan, klon Qiongqi di masa lalu sangat kuat, tetapi masih dibatasi oleh hukum dunia 9 provinsi. Baru saja, langit iblis itu menakutkan, tetapi bagaimanapun juga, langit itu kacau dan bengkok. Langit itu tidak memiliki kesadaran diri. Namun, kekuatan Dewa Iblis Tauhu tidak hanya melampaui Kaisar Manusia dan Kaisar Iblis, tetapi bahkan melampaui Dewa Manusia Abadi dan Dewa Jahat biasa. Seolah-olah Dewa Iblis telah datang secara langsung, dan dipenuhi dengan permusuhan. Tangan Wan Jianfeng gemetar, dan tiba-tiba dia mencengkeram gagang pedangnya. Bagaimana pedangku bisa memotong benda seperti itu? Dai Mengfan membuka matanya. Mimpi buruk itu telah menjadi kenyataan, dan itu bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Seolah-olah dia kembali ke masa kecilnya, berubah kembali menjadi gadis kecil yang takut pada angin dan bayangan. Dia mendesah sambil tersenyum pahit. Itulah sebabnya, aku benci perang. Di seberang medan perang, Huo Hua menatap sosok raksasa yang menghubungkan langit dan berkata kepada Li Liehuo dengan sangat serius, ayo kita melarikan diri ke alam binatang iblis. Li Liehuo tetap diam. Dia tidak menjawab. Udara di medan perang tampak membeku, berubah menjadi pusaran bengkok yang menyeret semua orang ke dalam jurang. Saat Tauhu muncul, bahkan sebelum sempat menyerang, semua orang sudah terhalang. Biasanya, Tuan Cheng pasti sudah tertawa terbahak-bahak, tetapi sekarang, roh yang lebih kuat menusuk pikirannya. Roh itu sombong, ganas, dan kuat. Semangat inilah yang menembus seluruh medan perang. Tauhu memutar lehernya dan membuka mulutnya yang menganga. Suaranya yang keras dan nyaring menggema di sekelilingnya. Dunia ini tidak punya hati nurani, dan semua kehidupan tidak ada nilainya. Jutaan manusia iblis berseru bersama, dunia ini tidak berperasaan, dan semua kehidupan tidak ada nilainya. Mereka dipenuhi dengan kebencian dan amarah, mengutuk dunia yang tidak berperasaan. Keberadaan Tauhu segera menjadi lebih kuat, dan tubuhnya semakin meregang. Mata tunggalnya yang besar berputar, dan tatapannya menyapu medan perang seperti pilar cahaya. Setiap orang, baik prajurit biasa maupun pengikut sejati, mereka semua tenggelam semakin dalam ke rawa ketakutan. Tauhu berkata lagi, orang-orang suci tidak punya hati, dan semua kehidupan tidak ada nilainya. Melihat ke bawah dari atas, manusia memang tidak berarti seperti semut. Mereka merangkak di tanah dengan rapat, sangat rapuh dan sangat cepat berlalu. Orang-orang suci tidak punya hati, dan semua makhluk hidup adalah semut. Jutaan iblis melolong. Mereka rela memperlakukan diri mereka sendiri sebagai semut rendahan. Dia tidak takut mati. Aura hiruk-pikuk langsung menyelimuti pasukan Xuanwu. Mengapa orang-orang yang memiliki keinginan untuk hidup melangkah ke medan perang yang tragis seperti itu? Hanya dengan 2 kalimat dan 16 kata, Bian telah membalikkan keadaan. Semua usaha yang dilakukan Li Qingshan dan yang lainnya dari awal hingga akhir tampak seperti lelucon. Ketekunan dan tekad apa? Kesetaraan apa? Dalam menghadapi kekuatan absolut, apa artinya? Aku memanggilmu seekor semut. Kamu adalah seekor semut, meski sebenarnya kamu bukan semut. Pada akhirnya, Bian menatap Dewa Perang Kura-Kura Hitam. Tatapannya seolah menembus lapisan aura militer dan melihat Li Qingshan. Aku juga tidak berperasaan. Kata-kata ini, yang tidak mengandung kekuatan apapun, bagaikan tongkat kayu besar yang menusuk dadanya. Semangat yang murni dan pantang menyerah tampaknya mampu menekan segalanya. Ledakan, Dewa Perang Kura-Kura Hitam berubah dan kabur sejenak, dan aura militernya menunjukkan tanda-tanda menghilang. Oh, tidak, Li Qingshan merasa khawatir. Situasinya sudah sangat buruk. Dia didukung oleh aura militer yang luar biasa, namun dia masih bisa menahan tekanan yang begitu besar, apalagi para pengikut sejati. Bahkan prajurit reguler pun. Mereka semua menatap kosong ke arah bayangan di atas mereka. Mereka bahkan tidak bisa melihat Bian secara keseluruhan. Bahkan prajurit yang paling berani pun menggigil di dalam. Kalau saja mereka tidak membentuk formasi militer dan bersatu padu, Bian sudah bisa menggerakkan ratusan ribu orang itu menjadi gila hanya dengan semangatnya saja. Li Qingshan tahu bahwa jika ini terus berlanjut, moral pasukan akan segera runtuh.
Seluruh pasukan akan hancur. Ratusan ribu prajurit akan berada di bawah kekuasaan musuh, dan musuh bahkan belum benar-benar melakukan apapun. Menghadapi kesulitan yang mengerikan seperti itu, jika orang lain yang melakukannya, mereka mungkin sudah mempertimbangkan untuk mundur. Namun, tekanan itu malah membangkitkan kekeras-kepalaannya, membuatnya bangkit dengan keinginan yang lebih besar untuk bertarung. Dadanya naik turun beberapa kali saat dia berteriak, maju. Dewa Perang Kura-Kura Hitam maju menyerang pasukan iblis sendirian seperti Li Qingshan. Dia mengayunkan pedangnya ke arah Bian. Suaranya seperti guntur, dan bilahnya seperti kilat, mencabik-cabik bayangan mengerikan yang dilemparkan oleh Bian. Moral tentara bergetar saat mereka melihat Li Qingshan, pada Dewa Perang mereka. Tebasan itu membangunkan Tuan Cheng dari mimpi indahnya. Ia kembali tersadar dari roh kuat Dewa Iblis Bian. Ia terkejut sekaligus geram. Bian mengulurkan tangannya dan meraih bilah pedang itu. Ada sedikit rasa tidak percaya dalam suaranya yang keras dan marah. Kau, beraninya menantang Dewa Perang. Tantangan, Li Qingshan tersenyum. Tidak, aku akan membunuhmu. Hah? Hanya kamu. Tuan Cheng tertawa karena sangat marah. Lengan, Bian, yang lain melesat di udara bagaikan seekor naga hitam, menggapai kepala Dewa Perang Kura-Kura Hitam dengan tangan hitamnya yang besar. Dengan bunyi keras, ruang di sana bergetar. Pukulan Dewa Perang Kura-Kura Hitam mendarat di tengah tangan besar itu. Siapa yang tahu seberapa dalam kakinya menancap ke tanah. Fisik mereka seperti anak kecil dan pria kekar, tetapi itu adalah kontes kekuatan. Li Qingshan menggertakkan giginya. Aku tidak sendirian. Dia berteriak, maju. Tanpa disadari, moral tentara yang hampir ambruk, kembali menguat. Jenderal adalah keberanian tentara. Para prajurit terbangun dari ketakutan mereka dan bergumam, Jenderal. Tuan Cheng berkata dengan kejam, aku akan menghancurkanmu menjadi debu. Bian, tiba-tiba menunduk, cahaya iblis keluar dari mata tunggalnya dan menyelimuti Dewa Perang Kura-Kura Hitam. Dewa Perang Kura-Kura Hitam terbakar dalam cahaya iblis, baju besinya yang kemasan meredup dan jubahnya menjadi compang camping, berubah menjadi abu inci demi inci. Tubuhnya yang menjulang tinggi ditekan dengan keras tanpa perlawanan sedikitpun. Tanah di belakang kakinya menggelembung, membentuk dua bukit kecil, tetapi dia tetap tidak melangkah mundur. Hua tercengang. Anak ini, gila. Di bawah tatapan, Bian, begitu Dewa Perang Kura-Kura Hitam runtuh, siapapun bisa melarikan diri. Hanya Li Qingshan yang pasti akan mati. Namun, Li Liehuo mulai tertawa. Dia tertawa sangat gembira dan memberi perintah. Pada saat yang sama, raungan putus asa Li Qingshan terdengar dari jauh. Maju. Para komandan dari 5 pasukan itu menggigil dalam hati. Dia bertanya dengan keras, apakah kalian semua lupa dengan sumpah yang kalian ucapkan tadi malam? Kita tidak akan pernah lupa. Kami bersedia bertempur sampai mati bersama sang jenderal. Jenderal telah memberikan perintahnya. Maju. Petik 2. Maju. Petik 2. Wajah mereka yang biasa sebenarnya bersinar dengan cahaya yang mirip dengan pencerahan agama Buddha. Mereka tidak takut, seolah-olah mereka menghadapi kematian dengan tenang. Genderang perang menggetarkan langit, tetapi seluruh pasukan malah terdiam. Hanya suara denting baju zirah yang saling beradu yang dipenuhi tekad untuk mati. Mengikuti jejak Li Qingshan, mereka maju menuju Bian, yang luar biasa besarnya, menuju pasukan yang menduduki jutaan bangsa iblis. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.